Mohon izin bertanya Bapak, untuk sekolah dengan akreditasi A tadi kan ada perolehan kuota penambahan 45% ya. Nah, jalur nilai melalui e-raport ini. Kemudian aspek apa? Karena saya langsung ke siswa ya, jadi bukan teknisnya, tapi untuk siswanya jalur nilai melalui aspek apa yang paling menentukan kelolosan siswa ini, sehingga apakah lebih ditentukan pada konsentrasi nilainya atau mapel pendukung jurusan, atau mungkin perankingan di sekolah Pak, karena kita di SMK Pak, bukan SMA gitu. Nah yang kedua Pak, kemudian apakah penempatan jurusan pada pilihan pertama dan kedua masih sangat berpengaruh pada peluang diterima? Dan adakah mungkin strategi khusus yang bisa direkomendasikan untuk mengisi pilihan tersebut, sehingga ketika anak-anak berkonsultasi pada kami sebagai guru BK bisa memberikan pilihan yang terbaik buat mereka agar tepat pada pilihannya. Terima kasih. Kalau di tahun 2025 pengisian rapot menggunakan e-rapot kemudian bisa dirubah menjadi pengisian manual di tahun 2026, tapi tidak ada tombol manual yang tersedia. Oke. Ya. Jadi antara pengisian 2025 dan 2026 tidak ada hubungannya ya. Jadi boleh saja kalau memang dulu pakai e-raport sekarang pakai manual, atau kebalikannya, manual sekarang dulu manual sekarang e-raport, boleh-boleh saja. Nah memang kalau tadi disebutkan nggak ada tombol, ada tulisannya tombol e-raport, itu bisa digunakan untuk memilih menggunakan e-raport. Kalau memang nggak mau pakai e-raport, ya sudah, ya nggak usah dipilih gitu e-raportnya. Jadi tombol itu nggak usah dihiraukan gitu ya, di skip aja gitu. Dan mungkin buat Bapak Ibu yang lain, ini kalau saya sudah keburu pakai e-raport tapi terus nggak jadi gitu ya, jadi mau balik ke manual, bisa silakan. Jadi pakai tombol yang e-raport itu kemudian mau pindah ke manual lagi bisa gitu, atau kebalikannya udah manual kemudian nanti mau pindah ke e-raport bisa juga gitu. Jadi silakan gitu, katakan aja mau nyoba dulu gitu, bisa enggak gitu, atau ternyata siswanya, misalnya kasus ada siswa yang tadi pindahan gitu, mau dites dulu gitu, dimasukin pakai e-raport, bisa juga gitu. Jadi silahkan, itu bisa dibatalkan untuk berpindah ke manual atau kebalikannya dari manual ke e-raport. Tapi sekali lagi saya menyarankan untuk menggunakan e-raport ya gitu, supaya pengisiannya cepat dan datanya juga semakin baik kualitasnya begitu, nggak salah-salah begitu. Kemudian dapat insentif kan. Di sekolah SMK N1 Pedan itu sudah lama memakai e-raport, tapi setiap kali mengisi PDSS tidak bisa dipakai, tertulisnya e-raport tidak tersedia di sekolah. Nah ini bagaimana solusinya Pak? Sebenarnya jawabannya sama dengan yang pertanyaan kedua tadi, orang kedua tadi yang bertanya. Dia sudah menggunakan e-raport, tapi pada waktu memilih e-raport ternyata muncul bahwa sekolah tersebut tidak bisa menggunakan e-raport. Ya tadi alasannya karena datanya ada yang bolong ya, semester tertentu gitu. Jadi silahkan disinkronkan dulu data yang ada di e-raportnya ke Dapodik atau ke EMIS, kemudian nanti kan datanya akan mengalir ke Pusdatin ya. Jadi nanti bisa dicek apakah lengkap atau tidak. Kalau memang lengkap maka boleh menggunakan e-raport, tapi kalau ada yang bolong nggak bisa ya. Baik Pak Reza, terima kasih atas jawabannya. Mohon izin bertanya Bapak, untuk sekolah dengan akreditasi A tadi kan ada perolehan kuota penambahan 45% ya. Nah jalur nilai melalui e-raport ini. Kemudian aspek apa? Karena saya langsung ke siswa ya, jadi bukan teknisnya, tapi untuk siswanya, jalur nilai melalui aspek apa yang paling menentukan kelolosan siswa ini, sehingga apakah lebih ditentukan pada konsentrasi nilainya atau mapel pendukung jurusan,
atau mungkin perankingan di sekolah Pak, karena kita di SMK Pak, bukan SMA gitu. Nah yang kedua Pak, kemudian apakah penempatan jurusan pada pilihan pertama dan kedua masih sangat berpengaruh pada peluang diterima? Dan adakah mungkin strategi khusus yang bisa direkomendasikan untuk mengisi pilihan tersebut sehingga ketika anak-anak berkonsultasi pada kami sebagai guru BK bisa memberikan pilihan yang terbaik buat mereka agar tepat pada pilihannya. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Bu Tri. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama adalah terkait dengan apa-apa saja sih sebenarnya komponen yang digunakan untuk seleksi ya sebenarnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa pengisian menggunakan e-raport atau pengisian secara manual di sini itu tidak ada tidak ada bedanya ya. Jadi seleksinya tetap dianggap setara ya antara siswa yang menggunakan e-raport PDSS-nya sama yang manual. Nah, terus sebenarnya penilaian didasarkan atas apa gitu ya. Jadi kalau dari peraturan yang ada itu penilaian seleksi itu didasarkan yang pertama adalah terkait dengan rata-rata nilai raport gitu ya, keseluruhan. Jadi kalau di rata-rata harus bagus gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah terkait dengan mata pelajaran pendukung. Jadi tergantung dari dia mau menuju ke program studi apa. Untuk program studi itu mata pelajaran pendukungnya apa. Nah itu rata-rata dari mata pelajaran pendukung itu akan menentukan juga gitu. Nah kemudian ada komponen yang ketiga adalah komponen prestasi dari si siswa tersebut. Misalnya dia yang tadi saya contohkan pernah menjadi medalis Olimpiade Fisika misalnya seperti itu, dan dia masuk ke fisika, wah, cocok banget ini gitu. Nah atau ya mungkin agak tidak terlalu persis eksak seperti itu, boleh juga ikutan Olimpiade Science matematika misalnya, terus dia masuk ke fisika ya, masih ada sambungannya begitu ya. Jadi itu menentukan juga. Nah kemudian mungkin yang ingin yang tadi juga sebelum saya singgung adalah terkait dengan peran nilai TKA ya. Jadi nilai TKA itu di tahun ini digunakannya sebagai validator nilai raport ya. Jadi nilai raportnya bisa dalam tanda kutip disesuaikan atau dikoreksi begitu berdasarkan nilai TKA gitu. Jadi kalau misalnya katakan aja seorang siswa nilai raportnya 9 begitu katakan aja, kemudian ternyata nilai TKA-nya jatuh begitu. Nah ini tentu saja akan bisa menyebabkan nilai 9-nya jadi berkurang begitu ya. Nah kebalikannya juga seperti itu, misalnya dia nilai raportnya 8 begitu, kemudian nanti nilai TKA-nya ternyata bagus gitu dia. Nah itu bisa mengangkat nilai raportnya begitu. Nah nanti tentu saja tetap komponen penilaiannya akan sama seperti yang tadi saya sampaikan, rata-rata seluruh nilai raport ya. Tentu saja kalau TKA-nya dalam hal ini digunakan untuk validator ya berarti hasil dari validasi nilai raportnya yang digunakan begitu. Seperti itu kira-kira jawabannya. Semoga menjawab ya. Nah ada satu lagi ya. Yang kedua adalah terkait dengan peluang meletakkan prodinya itu di pilihan 1 atau pilihan 2. Nah itu begini, yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa proses seleksinya SNBP dan SNBT itu berbeda. Maksudnya begini berbedanya. Kalau di SNBP itu yang namanya proses seleksi untuk pilihan 1 dan untuk pilihan kedua itu dilakukan di waktu yang berbeda. Makanya saya sering menggunakan istilahnya itu seleksinya 2 putaran ya. Ini putaran pertama itu untuk pilihan 1 dulu semuanya, pilihan 1 seluruh PTN itu pilihan 1 gitu. Kemudian baru nanti begitu udah selesai baru dilakukan proses pilihan 2 gitu. Nah ini berbeda dengan UTBK ya, atau SNBT ya. Kalau di SNBT itu pilihan 1, 2, 3, 4 itu dilakukan serentak ya. Jadi dalam satu kali proses begitu ya untuk semua pilihan itu gitu. Beda. Nah jadi prinsipnya, jadi kalau menggunakan di SNBP bisa jadi begini ya.
Misalnya katakan aja sebuah perguruan tinggi, prodinya prodi favorit katakan aja, prodi yang kompetitif begitu. Jadi bisa jadi pada saat seleksi pilihan 1 daya tampungnya terpenuhi semua. Bisa jadi katakan aja dia daya tampungnya 100 mahasiswa begitu. Kemudian di pilihan 1 ternyata yang pendaftar di program studi itu banyak sekali gitu ya, karena kompetitif tadi ya. Jadi 100 itu bisa saja terpenuhi langsung di pilihan 1 gitu ya. Nah nanti berarti di pilihan 2 itu sisanya nggak ada gitu. Jadi sisanya nggak ada, habis sudah di pilihan 1 gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah berpengaruh naruh di pilihan 1 sama pilihan 2, berpengaruh banget gitu, berpengaruh banget. Karena bisa jadi pada waktu di pilihan 1 itu sudah langsung habis, sehingga pilihan keduanya itu 0 gitu ya. Dan dari Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. A farmer? I definitely need you. Aha! We have 21 now. Next, I gotta build houses for them. dari historisnya gitu, tahun-tahun lalu begitu, itu perguruan tinggi yang favorit, yang memang prodinya kompetitif itu bisa jadi pada saat seleksi pilihan 2 dia sudah tidak menerima mahasiswa lagi begitu, menerima calon mahasiswa lagi begitu. Jadi memang saya sih pemilihan prodi ini memang jadi sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik gitu, jangan sampai naruh prodi yang kompetitif di pilihan kedua, udah nggak masuk akal itu, udah pasti tidak diterima kalau seperti itu begitu. Semoga menjawab ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih.